Apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama aku Hasna Aulia Arista Widya dari kelas 11 IPA 3. Di sini, aku akan menunjukkan salah satu makanan daerah asal Indonesia. Ada yang tahu? Makanan ini berasal dari daerah Jawa. Nggak ada yang tahu? Oke, jadi hari ini kita akan mencoba membuat makanan karang gesing. Nah, apa sih itu karang gesing? Kayaknya di daerah Tangerang ini nama itu sangat unfamiliar ya teman-teman. Jadi karang gesing ini merupakan camilan yang berasal dari Surakarta, Jawa Tengah. Camilan ini berisi potongan pisang, lalu ditambah dengan bumbu santan dan juga rempah penyedap seperti daun pandan dan juga garam. Nah, bagaimana dengan rasanya? Rasanya manis, gurih, dan pastinya ada rasa pisangnya karena ada pisang di dalamnya. Lalu, bagaimana sejarah asal-usul karang gesing ini? Jadi setelah aku membaca beberapa sumber, dikatakan bahwa konon katanya karang gesing ini berawal mula pertama kali ada di Surakarta, Jawa Tengah. Di sana, karang gesing menjadi sebuah camilan untuk para masyarakat Indonesia pada zaman dahulu dan sangat mudah ditemukan di pasar-pasar Surakarta pada zaman dahulu kala. Nah, karena karang gesing yang terkenal itu, makanan karang gesing ini tersebar luas di seluruh daerah Jawa. Tapi di setiap daerah karang gesing ini memiliki nama yang berbeda-beda loh. Seperti di Semarang. Di Semarang, karang gesing ini biasa disebut oleh masyarakat sekitar sebagai pistuban. Lalu di Gresik, karang gesing ini tidak sama, tetapi di Gresik terdapat makanan yang bahannya bentuknya serupa dengan karang gesing, tetapi ditambahkan sagu mutiara dan kelapa muda. Nah, di sana makanan itu dinamakan dengan bongko kopior. Keren banget gak sih teman-teman? Makanan yang sama dengan ciri khas yang berbeda di setiap daerahnya. Entah itu ada bahan yang ditambahkan atau penamaan yang berbeda. Indonesia memang kaya akan budaya dan makanan daerahnya. Oke, gak usah lama-lama. Sekarang, ayo kita coba membuat karang gesing ini di rumah. Oke, sampai ketemu di dapur. Nah, bahan-bahan apa aja sih yang kita perluin? Jadi, pastinya kita akan memakai pisang. Nah, di sini saya memakai 3 pisang uli yang sudah dipotong-potong. Lalu ada juga roti tawar. Nah, saya memakai 2 lembar roti tawar yang dipotong menjadi 4. Setelah itu ada gula pasir sebanyak 4 sendok makan. Lalu ada santan kara, setengah santan kara yang telah dilarutkan dengan air. Di sini juga ada gula halus. Nah, di sini kita memakai gula halus cukupnya saja ya. Lalu yang terakhir ada telur, tusukan, dan daun pandan. Langkah pertama, campurkan santan, gula pasir, gula halus, dan juga telur.
Nah, setelah semuanya ada di satu mangkuk, kita aduk sampai rata. Oh ya teman-teman, untuk tambahan kita juga bisa menggunakan vanili secukupnya agar nanti makanannya wangi. Nah, setelah adonannya tercampur rata, kita bisa campurkan adonannya langsung dengan pisang. Hati-hati ya teman-teman. Nah, setelah ini kita akan bungkus deh. Saatnya membungkus. Nah, kita pakai daun pisang. Pertama-tama kita membentuk mangkuk di daun pisangnya. Nah, seperti ini. Setelah itu masukkan roti tawarnya sebagai alas agar tidak bocor. Lalu masukkan pisangnya. Jangan lupa untuk diberi beberapa daun pandan agar nanti wangi. Lalu kita bungkus deh. Setelah semuanya telah dibungkus, kita masukkan ke dalam dandang untuk dikukus. Nah, kita kukus sekitar 20 menitan ya. Yeay, akhirnya udah mateng setelah 20 menit. Yeay, akhirnya karang gesing kita udah jadi nih. Yuk kita cobain yuk. Oke, aku bakal potong. Teman-teman, ini enak parah. Rasanya tuh pasti manis karena tadi kita pakai gula. Terus karena ada roti tawarnya, jadinya lembut gitu di mulut. Terus juga teksturnya itu kayak kita makan puding, mirip banget. Nah, sekarang aku coba pisangnya ya. Rasanya pisangnya manis sih. Coba ya. Pokoknya ini karang gesingnya itu recommended banget buat kalian semua. Tapi ini hati-hati ya kalau makannya karena ada daun pandannya, dipinggirin dulu. Ini tuh enak banget, apalagi kayak buat cemilan gitu, dengan bahan-bahan yang sederhana, terus gampang dibuat, juga cara masaknya juga mudah, tinggal dikukus, ditunggu selesai mateng. Pokoknya aku rekomendasiin banget karang gesing ini buat
buat cemilan kita selama belajar di rumah. Karena pasti kita tuh bosen kan ya di kamar terus, hadap laptop terus. Pasti kayak pengen nyemil yang manis-manis biar naikin mood kita. Nah ini tuh karangasing pas banget karena dia manisnya pas, terus ada roti tawarnya lembut, terus teksturnya juga kayak kita makan puding, terus ada pisangnya juga kan sehat. Pokoknya kalian harus coba bikin karangasing ini di rumah. Yeay, akhirnya kita bisa membuat karangasing di rumah. Nah, setelah membuat karangasing ini, aku jadi terpikirkan kenapa makanan atau cemilan khas daerah Indonesia ini sudah jarang terlihat di pasaran ya. Pasti kalian belum pernah menemukan karangasing ini di pasar atau di toko tempat menjual makanan atau di toko roti. Kenapa ya teman-teman? Padahal menurut aku sendiri makanan daerah dengan makanan modern itu sama saja, sama-sama rasanya manis, gurih, pasti sama. Tapi kenapa makanan daerah sekarang sudah jarang terlihat? Padahal Indonesia itu memiliki makanan dan cemilan daerah yang sangat banyak dan sangat variatif di setiap daerahnya. Dan kita itu punya semuanya. Ada yang rasanya manis, ada yang rasanya gurih, ada yang rasanya asam, ada juga yang rasanya asin. Semuanya kita punya. Tapi hanya beberapa yang bertahan di pasaran pada zaman sekarang. Pada masa sekarang ini, orang-orang lebih menyukai seperti makanan Korea, makanan Jepang, atau makanan yang berasal dari luar negeri. Padahal seharusnya sebagai penerus bangsa, sebagai orang Indonesia, kita harus mencintai produk kita sendiri dong. Kita harus menyukai makanan daerah kesukaan kita, seperti karangasing ini salah satunya. Jadi dari memasak ini, dari saya memasak karangasing ini, saya tersadar bahwa seharusnya kita sebagai pelajar, sebagai penerus bangsa, itu sudah sepatutnya melestarikan apa yang sudah kita miliki, apa yang sudah Nusantara ini miliki. Kita harus mencoba lagi, mengembangkan lagi, dan memasarkan lagi makanan-makanan daerah ke seluruh wilayah Indonesia, agar makanan daerah kita, makanan yang sudah diberikan turun-temurun oleh nenek buyut kita ini tidak hilang di pasaran. Karena menurut saya makanan modern dengan makanan daerah ini bisa disaingi karena sama-sama enak. Malah menurut saya makanan daerah lebih murah daripada makanan modern. Jadi pastinya makanan daerah ini bisa sangat laku dijual dan bisa seterkenal zaman dahulu. So, jadi kita harus mulai berjuang untuk melestarikan makanan-makanan daerah yang sudah ada di Indonesia. Yap, mungkin itu beberapa patah kata yang saya ungkapkan di penutup video saya kali ini. Terima kasih semuanya yang telah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih juga Pak Gun Gun yang telah memberikan saya tugas video. Dan karena Pak Gun Gun juga, saya bisa mencoba karangasing ini untuk pertama kalinya. Ya benar, saya baru pertama kali mencoba cemilan karangasing ini, dan first impression saya itu sangat tidak mengecewakan. Sangat enak. Pokoknya aku rekomendasi banget kalian buat nyobain bikin karangasing ini di rumah, buat jadi cemilan sehari-hari kalian apalagi masa pandemi. Oke, sekian. Mohon maaf juga bila ada beberapa kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk mencintai makanan daerah ya. Dadah teman-teman.